bahas dari IHSG. Oke lah, ini IHSG ya. Jadi ceritanya tuh yang dinanti-nanti The Fed naikin suku bunga berapa ya, jadi di 0,75 atau 1 ya gitu. Ternyata di 0,75 dan itu sesuai dengan ekspektasi market. Makanya bursa Wall Street setelah Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. tutup merah berhari-hari, 5 hari berturut-turut, terus jadi hijau. Beli bukunya di mana? Di Gramedia bisa, di web aku juga bisa mtrade.id, langsung aja chat di situ, tanya sama timnya gitu. Anyway, kenaikan suku bunga The Fed ini udah sesuai dengan antisipasi, sesuai dengan perkiraan dari investor, dari semua investor. Jadi di Amerika tuh malah hijau gitu ya, malah hijau pada perdagangan kemarin. Setelah 5 hari berturut-turut dia merah. Dan Indonesia sendiri gimana? Candlenya tuh kayak gini. IHSG tuh, nah ini teman-teman, yang menarik adalah kalau diperhatikan di sini, diperhatikan di atas ya, teman-teman perhatiin di atas sini. Ini dia naik 0,62%. Tapi kalau teman-teman perhatikan candlenya, candlenya merah, dan tadi tuh sempat naik tinggi banget loh, sempat naik sampai 7138. Volatile, naik turun, dibuka gap up sempat naik 2%-an, terus sesi 2 tuh dia turun, terjun bebas, jadinya cuman plus 0,6%. Dan dia masih naik sih, 0,6% tuh segini, tapi candlenya jadi merah gitu. Nah terus hari ini yang mendorong IHSG naik tuh ada beberapa saham, yaitu dari Arto dan juga BBCA. Arto tuh naik sekitaran 8% dan BCA naik 4%. Nah terus hari ini juga ada saham yang masih aktif, seperti yang kita review kemarin, beberapa hari kemarin, bahwa oil and gas tuh masih aktif. Ada Pegas, Elsa, dan juga Medco. Nanti kita akan bahas bareng dengan Coach Afif juga kenapa beberapa saham ini masih aktif gitu ya. Nah, kita coba mau review dulu dari Arto. Tadi konstruksi juga aktif guys, tapi kita review dari Arto dulu nih. Oke, ini Arto hari ini baru aja breakout. Ya. Cuman karena ngelihat marketnya lagi volatile, mtrade jadi agak lebih berhati-hati lah dalam profit taking satu saham, hold and profit taking satu saham. Jadi Arto ini tadi kita amanin cuan dulu, sekitaran cuan 8%-an. Jangka pendek kita amanin cuan dulu gitu. Setelah dibeli selama dari 14 Juni kemarin. Dari 3 hari dapat 8%, kondisi market kayak gini ya masih oke lah, masih bagus gitu. Jadi 14 Juni itu di sini ya. Terus kemudian untuk jangka menengahnya ada nggak untuk Arto, kita cek. Jangka menengah kita masih hold. Jadi kita jual untuk jangka pendek aja, karena kalau kita perhatikan Arto nih buat jangka menengahnya dia sebenarnya baru breakout juga. Jadi kita belinya barengan tanggal 14 Juni kemarin, tapi jangka pendeknya kita udah jual. Jeffrey ASP, hati-hati fix besok IHSG dibanting. Belum tentu juga sih, jadi masih volatile banget tarik menariknya gitu. Terus kesimpulannya Arto buat jangka menengah masih hold, jangka pendek tadi dijual buat profit taking dulu. Terus hari ini tadi saham BCA naik 4%, BCA ya, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, angka 7250 ini sakral, yang aku bilang berkali-kali, bahkan dia jadi support dari pattern head and shoulders-nya. Beberapa hari kemarin tuh sempat hampir kesentuh bener deh, 7250, dia di 14 Juni, terus kemudian dia mantul. Nah, ini
ini dia masih bisa zigzag nih, masih bisa turun lagi untuk BCA-nya gitu. Jadi yang belum dapat ya nggak usah FOMO sih gitu. Oke, terus view-nya gimana? Market bakalan masih volatile, apakah sampai jatuhnya dalam-dalam banget? Besok belum tentu. Karena kemarin Dow Jones, S&P dan semua bursa Wall Street ya itu baru naik sehari. Jadi kemungkinan hari ini juga masih bisa naik dikit, sehingga itu juga akan jadi sentimen positif buat market seluruh dunia juga termasuk Indonesia. Halo Kentio, Julia 30 Halim, Rivaldi Vidi, Fitrianti BJ, GJE 5000. Misalnya kenapa batuknya masih di hold? Perlu minum ini kali ya. Enak. Oke, terus kemudian kita coba lihat saham-saham sektor komoditi, oil and gas. Kita lihat ya kabarnya gimana. Nah, Pegas nih volatile banget. Ini yang aku sebut volatile, ekornya panjang. Nah, jadi kita lihat di Mtrade masih ada Pegas nggak ya? Oke, Pegas tuh kita beli dari 28 April kemarin. Untuk jangka menengahnya 28 April itu posisi di sini guys, di bawah sini. Nah ini pas dia breakout di bawah sini. Jangka menengah kita hold Pegas dan cuannya sekitaran 30%. Hold Pegas waktu itu cuan sekitaran 30% ya. Jadi sekarang ini termasuk tinggi-tingginya. Terus kita lihat jangka pendeknya ya. Jangka pendeknya Pegas hari ini udah kejual dan strateginya bener. Kenapa? Karena dia lagi nguji resisten terkuatnya di level 1800. Resisten terkuat sejak kapan nih? Angka 1800, 1840 itu terakhir disentuh itu Januari 2021 loh. Jadi angka ini lumayan tinggi. Banyak nyangkuters yang kemungkinan akan unload barang di sekitaran level 1800 sampai 1850 gitu. Oke, jadi ini Pegas. Jangka pendek rawan profit taking, tapi jangka menengah terutama yang udah beli bareng Mtrade pada tanggal berapa ya? 28 April, 28 April deh. Itu udah cuan sekitaran 30-31%. Waktu itu dapat di harga 13.85 sampai 13.95-an. Rekomendasinya apa di harga ini? Enggak, sebenarnya rekomendasinya tuh bisa lebih rendah, mungkin waktu itu sampai 13.50-an, tapi nggak dapat sampai di bawah itu, nggak sampai sebawah itu. Jadi dapatnya cuman di angka ini aja. Ya udah, sejak direkomendasi pada hari itu dia ngayun segini gitu. Jadi kita nyatetnya tuh fair, bukan nyatet harga rekomendasi yang nggak kena, harga bawah yang nggak kena gitu, enggak. Oke, terus kemudian SCMA. Oke, kita bahas SCMA ya. Kalau Arto tadi jangka pendeknya kita jual, kita profit taking. Sekarang kita lihat untuk SCMA, Surya Citra Media Tbk. Kita lihat ya. Kita lihat di sini ya. Nah, SCMA tuh tadinya dia downtrend banget dan hari ini dia breakout dari downtrendnya. Dia breakout dari MA20 yang which is MA jangka menengahnya dia sih, jangka pendek menengah ya. Jadi dari downtrend line dia juga udah breakout. Kira-kira what to expect dengan SCMA? SCMA ini kalau aku perkirakan dia bakalan path-nya kayak gini nih. Jadi ini ada resisten MA200, kemungkinan dia bisa ngayun dari MA200 sampai di sini. Oke, path-nya kira-kira kayak gini. Ini dia naik sampai sekitar MA200, terus dia akan konsolidasi. Bisa sampai di sini konsolidasinya. Aku bikin skenarionya agak ekstrim ya. Jadi konsolidasinya tuh antara MA100-nya di 260 sampai dengan 218 tempat dia breakout hari ini gitu. Jadi ayunannya lumayan. Makanya SCMA di sini buat teman-teman yang nggak siap buat ngehold jangka menengah, sebaiknya sekitaran deket-deket level 260-an tuh siap-siap buat profit taking dulu. Teddy bilang Esa dan Asa 2 sejoli siap panen raya. Masa sih? Coba kita lihat ya, Esa dan Asa kabarnya gimana. Oke. Ya, Esanya di sini keluar candle kecil. Dia belum tentu naik sih guys, tapi dia memang koreksinya udah dalam banget gitu. Jadi mungkin untuk jangka pendek akan ada pantulan dulu gitu.
Tapi masih spekulatif karena dia sekarang trennya jadi tren turun gitu ya. Terus kemudian untuk ASA dia juga mantul tapi masih spekulatif juga gitu karena volumenya nggak begitu besar waktu dia naik, jadi masih spek. Terus kemudian hari ini tadi saham Bluebird lanjut naik. Bluebird tuh kan termasuk salah satu saham yang masuk ke saham pilihan multi baggernya M-Trade gitu. Kabarnya gimana nih? Aduh guys, kok lapar ya? Enaknya makan apa ya? Laparan tanda apa nih? Tanda mau gemuk. Aduh. Oke. Bluebird. Oke. Nah, ini Bluebird. Aku coba lihat di M-Trade masih ada nggak? Ya. Jadi Bluebird itu kita sempat beli 2 kali, jangka menengah dan jangka pendek. Jadi jangka menengahnya tuh kita beli 27 Mei. Terus waktu itu barengan sih ada jangka pendek juga kita beli, terus udah sempat profit taking 31 Mei. Kita lihat apa yang terjadi 27 dan 31 Mei. 27 Mei itu di sini pas breakout kita beli dapat di harga, teman-teman pelajarin ya meskipun historical ya. Kesentuh harga tertinggi doang sekitaran 1.300. Jadi teman-teman kalau misalkan kita swing trading atau jangka menengah beda 1 tick tuh nggak apa-apa gitu. Jadi 1-2 tick nggak apa-apa ya, asalkan bukan scalping. Misalkan teman-teman boleh nggak nih aku ngejar 1305, 1310, ya nggak apa-apa sih. Yang penting tuh duitnya jangan dipol-polin di situ gitu. Jadi kalau ada cut loss ya nggak stres amat gitu. Jadi jangan cuman mikirin cuannya. Terus kemudian tanggal 31 itu keluar merah ini yang jangka pendek kita saranin jual. Jadi kalau misalkan kamu ada beda-beda 1-2 tick sama M-Trade nggak masalah, masih cuan juga. Terus kemudian yang jangka menengah kita masih ngehold gitu. Jadi kita masih ngehold. Terus yang jangka pendek kan udah sempat kejual di 31 Mei di sini. Yang jangka pendek itu kita ada buyback lagi pada tanggal 14 Juni kemarin. Nah, ini dapat range-nya lumayan nih. Kita nawarnya dikasih, pas itu kita nawar dikasih ayunan. Tanggal 14 Juni kita dikasih sampai harga 16.20. 14 Juni yang mana ya? Oh ini. Nah, ini udah reversal 1620 sampai 1670 gitu. Jadi kita dikasih ayunan, abis kasih rekom dia turun lagi, kasih ayunan, bisa beli, terus kemudian ini naik lagi. Nah, patternnya bagus banget untuk Bluebird sendiri. Ini kalau kayak gini kemungkinan patternnya bakalan kayak gini, naik dan akan ada koreksi normal sideways di sini gitu. Jadi buat yang jangka pendek kemungkinan kita 1-2 hari lagi akan profit taking, tapi jangka menengah kita masih akan hold gitu. Bluebird udah kejual kemarin ya wis rapopo. Aku kok lapar ya. Ini Idris Marsmis katanya komoditi dulu kok jadi random bahas yang lain ya, karena efek aku lapar. Padahal tadi udah makan loh. Udah makan kok lapar lagi ya. Oke. Baik. Kita bahas komoditi oil yang tadi aktif ya. Oke, Pegas. Tadi udah bahas Pegas ya, terus jadi random kemana-mana. Terus aku bahas Elsa deh sekarang ya. Aku bahas Elsa. Oke. Elsa tuh benar-benar volatile banget guys. Jadi kita sempet buy on weakness punya, terus habis itu dia jatuh, mantul lagi, terus ini turun lagi. Jadi volatile banget, kelihatan ekornya tinggi banget di sini. Nah, kalau M-Trade diapain nih Elsanya? Udah dijual 6 jam yang lalu tuh cuan 1,3 sampai 4,6% doang. Berarti belinya tuh belum lama, tanggal 14 Juni. 14 Juni tuh kapan nih? Di sini nih, pas naik di sini. Nah, kenapa kita jual? Karena di sini ini volatile banget, kayak ekornya panjang-panjang gitu. Minum tahan lapar. Bentar, kayaknya bener nih. Aku ambil minum dulu. Bentar ya guys, sabar ya. Bahaya, malam-malam udah makan lapar lagi. Ciri-ciri mau menggemuk. Semoga yang menggemuk cuannya ya, bukan berat badannya. Oke. Ternyata ada cookies di sini. Nanti kalau Coach Afif masuk, aku makan ini. Oke deh. Terus aku mau bahas untuk
saham Medco juga. Medco ini fundamentalnya ada yang menarik, tapi nanti dibahas sama Coach Afif. Aku nggak mau bahas fundamentalnya, biar Coach Afif aja yang bahas. Oke ya, jadi Medco ini fundamentalnya menarik, tapi teknikalnya sekali lagi dia tuh volatile banget, keluar ekornya di atas. Jadi kalaupun kita ada beli ini, sebenarnya hari ini tuh udah waktunya untuk profit taking gitu. Kita lihat apakah di Mtrade ada Medco atau enggak. Kalau ada pastinya hari ini udah jualan. Nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi kalau misalkan ada, udah waktunya jualan. Mtrade cuma ambil Elsa doang. Kenapa ambil satu doang? Karena berisiko. Jadi volatile banget. Oke. BRMS, bentar ya. Oke. Bluebird. Aku kok jadi keinget satu lagi saham, gak ada hubungannya sih sama Bluebird, tapi aku jadi keinget ini. Oke. Tada. Ini saham apa ya? Kelihatan deh nama sahamnya. Aku tutup. Kelihatan nggak ya? Ini saham apa ya? Tebak-tebakan saham apa ya? Kapan hari itu di sini udah dijual gitu. Yang jangka menengah sih kita masih nge-hold. Nah, kayaknya masih hold di jangka menengah. Jangka pendeknya udah dijual. Tapi sekarang kalau aku perhatikan, dia tuh cakep nih, patternnya dia lagi di support lagi. Ayo, sama apa nih? Enggak, bukan ASI, bukan. Yang benar, yang bisa jawab, aku mau kasih giveaway. Mtrade 7 hari, Eka Cipta G, Imam Wicaksono, Antonio Jordan 1986, MR Temul, Diana Tali, 5 orang. Yeay. Ini ada saham BC. Aku teringat aja habis bahas Bluebird, jadi teringat ini. Tapi disclaimer guys. Jangan terus langsung dihajar bleh semuanya. Kan kalau untung dinikmati sendiri, kalau rugi ya tanggung sendiri. Oke, terus sekarang kita mau lihat yang satu ini. Dia sempat pernah tebak-tebakan lagi yuk. Tebak-tebakan saham ya. Aku tutupin kode sahamnya, nama sahamnya. Oke, tebak-tebakan lagi ya. Jadi, saham ini dulunya pernah naik kencang banget nih. Terus dia tuh volatile, kalau turun kena support, terutama MA50 mantul tinggi. Nah sekarang dia turun lagi nih, sebenarnya di trading enak banget nih. Ini saham apa ya? Lima orang dapat Mtrade 7 hari, yang jawabnya benar dan gak harus yang pertama jawab. Sebisanya mata aku memandang. Oke. Oval FRN, Andro Pradika 08, AK Barsa 09, Ismail DDP 14, Jovi Wijaya, kamu dapat Mtrade 7 hari. Ya itu AGI, cuman masuk watchlist doang, bukan berarti langsung diajar beli. Oke, terus kemudian selesai deh tebak-tebakannya. Nanti kalau aku lagi mood, aku mau tebak-tebakan lagi. Sekarang aku mau bahas dari sektor konstruksi. Ntar aku bahas bareng Coach Afif, karena hari ini tadi mulai aktif dan lagi disupport semua, kayaknya mulai potensial gitu, dan dia belum banyak naik. Jadi ada nih sentimen yang mempengaruhi sektor konstruksi dan semen, sentimen positif. Nanti kita bahas bareng Coach Afif, jadi ditunggu ya guys. Hari ini investor asing, kalau kemarin tuh net sell, hari ini net buy, dan net buy-nya di saham Bank Mandiri 313 miliar, terus BCA 138 miliar, Kalbe Pharma 36 miliar, Cepin 16 miliar, dan ITMG 16,3 miliar. Loh, kemarin BCA dibuang-buang, dijual-jual, kok sekarang net buy lagi sih? Ya kan yang namanya asing bukan cuma satu, investornya banyak gitu, jadi ada yang jual, ada yang beli gitu ya. Oke, terus tapi karena duit kita juga nggak sebanyak investor-investor institusi itu, belinya bertahap aja.
Oke, result FOMC meeting aku ulang lagi. Mungkin tadi di awal banyak yang belum dengar. Hasil FOMC meeting semalam, The Fed tuh memutuskan menaikkan suku bunga 75 basis point jadi 1,75%. Lebih tinggi dari konsensus yang memperkirakan naik 50 basis point, tapi udah sebenarnya orang-orang juga udah pada tahu deh bakalan naik 75, makanya market tuh justru nggak turun gitu, udah terdiskon malah naik. Dan kenaikan ini merupakan yang tertinggi dari tahun 1994 gitu. Dan bulan depan The Fed diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga 75 basis point dalam rangka meredam inflasi yang udah terlampau tinggi di angka 8,6% gitu. Jadi ya itu yang dimaksud dengan deleveraging, memperlambat perekonomian. Meskipun sebenarnya ya ini terjadi resesi, inflasi tapi resesi, itulah yang disebut dengan stagflasi. Kalau inflasi tapi nggak resesi, ekonominya benar-benar bertumbuh, nah itu inflasi yang sehat gitu. Dan nanti malam bakalan ada rilis jobless claim Amerika. Penganggurannya diproyeksi naik ke level 240.000 dari sebelumnya di 229.000. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena banyak PHK di Amerika gitu untuk efisiensi usaha akibat beban operasional yang tinggi gitu dan harga komoditas tinggi. Dan teman-teman sering nggak sih kalian lihat berita? Kita out of topic dikit nih dari saham. Katanya nih, bukan katanya ya, beritanya. Kenyataan sini banyak startup yang melakukan layoff karyawan gitu. Kenapa? Ya karena mereka hidup dari suntikan dana demi suntikan dana, dari fundraising ke fundraising yang berikutnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka nggak dapat duit? Kenapa mereka susah kumpulin duit dari fundraising? Jadi intinya karena stimulus yang diberikan oleh bank sentral dan juga pemerintah itu, kebijakan moneter dan fiskal tuh udah mulai diperketat, kayak suku bunga dinaikin, stimulus diperketat gitu. Terus jadi aliran duit pun jadi, likuiditas uang tuh jadi lebih susah gitu loh. Maka dari itu sekarang semua back to fundamental. Nah, ini menjawab pertanyaan dari banyak teman-teman yang menanyakan akan new economy atau old economy. Sebenarnya bukan masalah sektoralnya. Misalkan dari teknologi pun tetap bagus kalau misalkan mereka mengutamakan cash flow. Apa bedanya Amazon dengan perusahaan teknologi yang lainnya? Amazon ini dia sangat mengutamakan sekali cash flow. Jadi kalau teman-teman baca bukunya Jeff Bezos ya, atau baca kumpulan surat untuk pemegang saham yang dibuat oleh Jeff Bezos, dia tuh mengutamakan sekali cash gitu ya, cash flow atau cash gitu. Nah itu yang sangat penting. Jadi bukan cuma hidup dari suntikan dana demi suntikan dana. Itu yang kita perlu perhatikan. Kalau misalkan teman-teman mau investasi, mesti ngelihat dari situ juga ya. Jadi jangan cuma ngelihat dari ini growth doang. Hati-hati kalau ngelihat dari growth doang, nanti bisa kena growth trap, jebakan Batman. Oke. Nah sekarang dampak dari kenaikan suku bunga The Fed ke market Indonesia itu gimana sih? Bagi Indonesia sebenarnya fundamental kita tuh masih cukup bagus, mengingat pertumbuhan perekonomian tuh masih di atas laju inflasi, meskipun suku bunga dan angka inflasi ini spreadnya udah negatif gitu. Istilah kata tuh inflasinya lebih kencang daripada suku bunganya gitu. Tapi yang kita perlu antisipasi dengan adanya kenaikan suku bunga The Fed itu bisa memicu kenaikan suku bunga Bank Indonesia pekan depan. Jadi pekan depan kita mesti harus waspada, oke? Oke. Growth trap kawan. Oke. Lapar. Kayaknya udah waktunya aku invite Coach Afif nih. Aku mau nanya-nanya sama Coach Afif banyak hal yang menarik tentang fundamental saham hari ini. Kenapa sih SCMA naik? Nanti kita bahas juga. Teknikalnya udah ya. Oil volatile. Apa yang menarik dari Medco secara fundamental, dan kalau kita perhatikan loan growth atau tingkat hutang dari perbankan big caps BUMN pada April kemarin itu naik tinggi. Jadi ini satu indikasi yang sangat bagus. Nah kita mau nanya ini sama Coach Afif nih ya. Kita mulai dulu dari Halo semuanya. Hai. Sehat ya Fif ya? Aku izin nge-mail ya Fif. Fif, aku mau ngebahas beberapa poin.
Jadi atau SCMA, terutama SCMA tuh kenapa sih bisa naik? Terus oil and gas ini gimana secara fundamental, terutama Medco. Terus kenapa dia volatile? Nah, konstruksi sekalian nih. Kenapa konstruksi naik hari ini? Adi dan Wika kenapa naik? Aktif sih, bukan naik yang gimana banget gitu, tapi menarik dia di support. Terus yang terakhir adalah loan growth, pertumbuhan tingkat hutang dari 4 perbankan besar di Indonesia di April kemarin tuh numbernya bagus. Kira-kira kenapa, Viv? Mungkin dijawab dari SCMA dulu. Aku izin ngemil ya. Oke, siap, Miss. Ya, memang teman-teman kalau misalkan hari ini memantau market, memang cukup menarik ya marketnya karena cukup volatile. Mungkin teman-teman yang cukup suka dengan deg-degan seperti market hari ini, itu akan melihat bahwa ini sesuatu yang menarik gitu. Memang salah satu yang hari ini cukup aktif di perdagangan adalah SCMA, teman-teman. SCMA ini memang ada katalis baru di hari ini, yaitu mengenai investor baru dari video gitu. Jadi SCMA ini kan selain mereka punya TV konvensional, mereka juga punya TV digital gitu yang namanya video.com gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang ngikut ya untuk nonton TV di video.com. Dan itu video.com itu kemarin baru saja ada investor baru yang ini juga cukup ternama ya investornya. Ada 3 investor baru teman-teman, yaitu Sinarmas, kemudian Grab, dan juga Bali United. Yang ini saya rasa cukup menarik juga dari 3 investor tersebut. Karena kalau misalkan kita lihat secara posisi market video.com itu mereka adalah platform OTT. OTT itu over the top, atau mungkin ya kita bisa sebut sebagai TV digital lah, yang itu juga menjadi salah satu katalis baru untuk TV yang selama ini kita kenal dengan TV konvensional biasa gitu. Nah, saya lihat ini akan menjadi sesuatu yang menarik karena kalau kita bicara Sinarmas itu punya friend, teman-teman, friend yang ini adalah ya saya rasa ini bisa menjadi salah satu katalis untuk ini ya semacam bundling package gitu ya. Karena kan kalau misalkan teman-teman mungkin ikut paketnya Telkomsel itu biasanya ada bundling dengan Hotstar dari Disney gitu. Yang kalau misalkan kita bandingkan juga ke Friend, mungkin juga ada akan bundling semacam itu. Itu dari Friend. Kemudian kalau kita bicara Grab, ini juga akan menarik karena Grab kan punya ekosistem yang cukup lengkap juga ya di Indonesia. Ya ini juga akan menjadi salah satu katalis terutama dalam hal marketing gitu untuk video.com. Yang ketiga itu dari Bali United yang ini juga menjadi salah satu emiten yang kayaknya akhir-akhir ini cukup agresif untuk meraup investi baru gitu ya. Yang saya rasa ini juga akan menjadi katalis untuk partnership di bidang konten. Saya rasa gitu sih, Miss. Jadi untuk SMA saya rasa untuk short term masih cukup oke. Ada yang ngomelin aku nih. Katanya Coach Afi ngomong aku makan nggak sopan gitu. Ya udah maaf lah, aku daripada aku nggak nge-live loh, daripada aku nggak nge-live karena aku lapar loh. Ayo pilih mana? Afif, aku mau bahas tentang oil and gas nih sekarang. Oil and gas tuh kenapa kok bisa volatile banget nih, kenapa gitu? Terus Medco apa yang menarik sih dari fundamentalnya? Sorry ya guys. Ya mungkin saya mulai dari Pegas dulu ya teman-teman, karena memang Pegas ini dari 2 hari lalu itu banyak banget Miss ditanyakan sama member, terutama di kemarin itu waktu morning briefing banyak yang tanya Pegas seperti apa, dan saya juga di morning briefing udah menceritakan cukup lengkap juga ya tentang Pegas, karena di hari Selasa kemarin itu harga gas alam dunianya itu turun cukup signifikan sekitar 16% dalam 1 hari gitu. Dan kalau misalkan kita bicara sentimennya memang kalau dari gas alam itu negatif ya, karena harganya turun yang mostly ini karena ada salah satu salah satu kebakaran di fasilitas LNG-nya Freeport gitu, yang ini juga berdampak kepada dulu over appreciate, sekarang under appreciate karena investor mulai melihat fundamentalnya lagi gitu. Tetapi saya juga sudah sampaikan di morning briefing kemarin itu bahwa sebetulnya harga gas alam itu tidak terlalu banyak teman-teman, karena kalau misalkan kita breakdown secara laporan keuangan, Pegas itu tapi itu cuma porsinya 10%, sekitar 10%, 11%. Artinya ketika harga gas itu volatile, itu hanya berpengaruh kepada 10% pendapatannya Pegas gitu. Sedangkan yang perlu teman-teman lihat adalah bisnis utamanya Pegas, yaitu Niaga Gas Bumi. Niaga Gas Bumi itu mungkin kalau saya bahasakan lebih simpel itu bisnisnya seperti ini teman-teman, PDAM.
PDAM itu kan mereka punya air, kemudian mereka menyalurkan air tersebut melalui pipa, kemudian nanti di ujung pipa itu di rumah teman-teman ada meteran. Gas itu hampir sama semacam itu. Jadi mereka menyalurkan pipa-pipa gas kepada industri, dan di ujung industri itu ada meteran juga. Yang ini akan menjadi patokan untuk gas itu konsumsi di industri tersebut berapa gitu. Nah nanti yang itu konsumsinya berapa dikalikan dengan tarif. Nah tarifnya itu berdasarkan kontrak jangka panjang gitu, sehingga ketika ada fluktuasi tidak terlalu berpengaruh yang signifikan gitu terhadap gas. Itu sih Miss yang saya rasa bisa saya share dari gas. Oke, aku mau jawab. Thank you Viv. Aku mau jawab beberapa pertanyaan netizen ini. Bang Sofer, Dow Nasdaq minus 2 sekarang 2%, biarin. Iya ini breaking news, baru aja aku dapat dari Wall Street Journal, baru aja kayak sedetik 2 detik yang lalu. Ini jatuh lagi guys, ya udahlah. Marketnya masih volatile banget gitu. Cuman belum tentu juga ditutup merah. Kita lihat aja nanti, wait and see. Yang penting kita jangan buru-buru masuk gitu. Terus Medco tadi udah ya? Oh sorry, belum Miss, Medco-nya Miss. Ketinggalan tadi. Ya ketinggalan. Mau dibahas di morning briefing atau lanjut? Lanjut. Kayaknya lanjut, boleh sedikit, boleh ya. Oke. Kalau Medco memang pagi hari ini cukup volatile ya teman-teman, karena di sore kemarin itu ada rilis laporan keuangan dari Medco yang hasilnya cukup memuaskan banget. Saya pakai banget karena memang secara presentase naiknya cukup tinggi gitu. Untuk pendapatannya itu naik sekitar 63,7%, sedangkan laba bersihnya naiknya itu 333% secara year on year gitu. Artinya sekitar hampir 4,5 kali lipat ya dibandingkan dengan laba bersih di tahun sebelumnya. Ini cukup memuaskan juga. Dan kalau teman-teman minyak itu 4% gitu. Dan ini kontribusinya cukup besar ke sekitar 93% dari total pendapatan gitu. Sebetulnya ini juga didorong oleh harga minyak global yang masih tinggi teman-teman, dan kita perkirakan juga sepertinya harga minyak global masih akan tinggi ya ke depan, karena kemarin itu di tanggal 14 itu OPEC ada merilis semacam sektoral outlook untuk minyak dan gas. Dan putus ya wes, ini Coach Afif kamu. Kalau misalkan kita bicara seasonal di US itu sekarang kan mungkin di akhir bulan ini ya, itu masuk summer season teman-teman. Dan biasanya di summer season itu ada yang namanya riding summer season ataupun driving summer season gitu. Jadi masyarakat di sana karena liburan ya, mereka konvoy dengan motor, atau mungkin yang keluarga mereka liburan dengan mobil dan semacamnya, yang itu akan jadi katalis jangka pendek untuk permintaan minyak ke depannya gitu. Saya rasa untuk Medco masih akan menarik untuk tahun ini secara laporan keuangan. Oke, mantep deh, mantap. Ini karena koneksi Coach Afif lagi agak-agak ngadat, kayaknya konstruksinya dibahas besok aja ya Coach Afif ya, di morning briefing ya Coach ya. Boleh Miss. Aku lanjutin untuk bahas saham-saham yang lain deh. Thank you so much Coach Afif ya, sehat selalu buat Coach Afif nih, banyak fansnya nih, Pak Teddy mau bawa kamu pulang. Thank you semuanya, bye-bye. Oke. Iya, aku lanjutkan ya guys. Thank you Coach, oke. Mau dipinjem, mau diculik, apa coba? Mau dikira boneka apa? Oke. Kita akan bahas untuk yang lainnya, untuk beberapa hal lain ya. Nih, aku mau appreciate dulu nih, kita punya sistem trading di Mtrade, dan juga baik secara teknologi maupun secara tim coach ya, tim produk, tim tech yang bisa membantu kita untuk memilih saham dan juga menentukan level beli jual. Ya meskipun nggak maksimal sampai untung gimana banget, yang kita jual beberapa hari ini nih banyakkan hijaunya daripada merahnya gitu ya. Jadi ini ada merah 1, BEP 2, terus ya ini bahkan ada row
13 Juni kemarin tuh bisa cuan sampai 8-13%. Bahkan beberapa saham kayak tadi ada yang nanya Mtrade beggar di Pegas gitu. Sebenarnya ini kita juga nggak tahu Pegas bakalan beggar, tapi kita just follow the trend aja pakai ilmu teknikal gitu. Oke. Sudah 1 jam nunggu Miss bilang-bilang Temas SMDR gak nongol-nongol. Oke, aku bahas Temas SMDR 1 jam. Bohong. Aku IG live aja belum. Oke. Bentar ya. Oke. Temas gimana Temas? Temas itu beberapa hari kemarin patternnya menarik. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ya beberapa hari kemarin tuh dia ada retrace ke area bekas breakout cup and handle-nya gitu. Memang menarik kayak 3 hari kemarin, tapi terus breakdown, hari ini breakdown, jadi ya hindarin dulu aja gitu. Terus kemudian SMDR, ini perkapalan ya, hari ini malah justru keluar hijau. Kalau aku bilang sih misalkan besok mau ngetes, sebaiknya nunggu konfirmasi candle kali ya. Jadi kalau misalkan besok candle-nya turun di bawah 31.30, sebaiknya jangan beli gitu. Tapi kalau candle-nya mungkin agak-agak tengah hari, dia udah di atas 32.30, itu oke gitu ya. Yang penting di atas 31.30 udah oke sih, nggak harus di atas 32.30 gitu. Oke, terus kita mau lihat kabarnya sektor CPO dan lain-lainnya. Jadi untuk konstruksi itu guys, mungkin besok akan dibahas lebih detail di morning briefing. Intinya sih sebenarnya untuk konstruksi dan semen ini dapat sentimen positif dari harga batu bara. Harga batu baranya lagi agak-agak terkoreksi gitu. Jadi itu cukup bagus untuk konstruksi dan semen. Oke ya, terus sekarang kita lihat dari sektor CPO. CPO ini AALI breaking down dari pattern head and shoulders-nya. Makanya ini aku bilang kalau untuk CPO tuh sebenarnya untuk investing agak-agak kurang cocok. Bukan cuma CPO deh, komoditi. Semua komoditi untuk investing agak kurang cocok, terutama komoditi energi gitu. Jadi hari ini dia confirm breakdown dari MA 200-nya. Untuk AALI, volumenya gede pula, jadi kita wait and see. Kebalikannya dari sektor CPO ini, kalau CPO turun berarti yang bagus apa dong? Yang bakalan kedampak positif apa coba? Jaga kesehatan, thank you. Apa coba? Sektor apa? Kalau CPO-nya turun, yang bakalan kedampak positif sektor apa? Aku udah lama nggak nge-live bareng kalian ya, ada nggak yang mau nge-live bareng aku? Coba ketik live di komen, aku pengen pilih salah satu dari kalian, tapi bentar aja ya. Oke, ini LSIP juga breakdown. Nah, sektor yang diuntungkan dari ini Trimelan bener, Miss Lanitan, Ricky Hamdan, 3 yang aku sebut dapat Mtrade 7 hari, langsung aja DM aku dengan kode EMT7 nama email WhatsApp. Nah, jadi kalau CPO-nya turun, harga CPO turun, itu sektor consumer good yang akan berdampak positif. Jangan lupa teman-teman, langsung aja join seminar Cuantastik Sabtu nanti di mtrade.id/cuantastik. Hari Sabtu jam 10, free untuk user VIP Mtrade, dan untuk yang non-VIP ada kontribusinya gitu. Oke? Safira Ella, sektor makanan itu Miss Group Indofood lebih tepatnya ke ICBP sih gitu, karena kalau Indofood sendiri dia sebenarnya punya CPO juga, jadi ada diuntungkan ada dirugikan juga gitu. Oh, Miss Lanitan udah member VIP ya, kasih aja ke temennya, siapapun itu boleh ya, dikasih aja nama email WhatsApp temen atau saudaranya yang mau. Oke, Sandra Mays, suku bunga BI kalau naik, apakah ada efek negatifnya untuk sektor perbankan? Saham-saham di cap perbankan bakalan terkoreksi.
tapi sebenarnya untuk jangka menengah panjangnya justru malah bagus gitu, jangka pendek bakalan terkoreksi. Aku mau ingetin sekali lagi bahwa BCA ini masih ada satu pattern head and shoulders gede yang belum tentu sih dia ditembus, tapi kalau misalkan dia ditembus, target head and shoulders-nya tuh lumayan 6.175 atau 6.200-an. Belum tentu juga kok kena ke targetnya, misalkan jatuh pun mungkin sampai ke 66 doang itu. Yang udah beli di harga berapapun, bawah ataupun atas, buat investing biarin aja. Koneksi internetnya jelek, masa sih? ICBP oke. Besok dibahas di morning briefing besok. Jadi morning briefing besok kita akan ngebahas juga untuk ada beberapa saham seperti sektor retail ada dibahas, terus kemudian batubara ada dibahas juga. Thank you semuanya. Jangan lupa join Mtrade dengan cara klik link di bio aku. Mtrade bukan cuman ngajakin kamu cuan aja, tapi gimana kita membimbing kamu untuk bisa membatasi risiko. Dan dalam kondisi yang seperti ini, beberapa saham yang kita tradingkan, seperti contohnya Arto, itu masih bisa cuan juga. Jadi aku benar-benar appreciate semua ini kerja tim, baik dari tim edukator, tim coach, tim produk maupun tim tech yang merangkai semua. Kita punya trading, bukan trading system ya, filter trading saham di belakang layar itu. Thank you semuanya. Jangan lupa join Mtrade dengan cara klik link di bio ya. Selamat malam. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.